semuanya. Kemudian Bapak Ibu persiapkan di tempat yang nyaman dan mari kita simak bersama pemaparan dari Ibu Khalif Mawadah. Kepada Ibu Khalif dipersilahkan. Terima kasih Bu Asih atas waktunya. Terima kasih para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan Bintek daring pemanfaatan TK bagi guru, khususnya untuk jenjang SMA, untuk mata pelajaran sosiologi. Pada siang hari ini, alhamdulillah kami diberikan tugas dari Bapak Kepala Balai untuk menyampaikan materi terkait Jateng Pintar gitu. Jadi nanti untuk seluk-beluk Jateng Pintar nanti kami sampaikan. Kemudian nanti juga kami akan sedikit perkenalkan tentang profil BPTIK Dikbud. Gitu. Nanti Bapak Ibu boleh mengaktifkan mikrofon, tapi jangan lupa untuk dimatikan lagi kalau misalnya sudah selesai bicara, nggih. Kemudian nanti kalau sekiranya mau menjawab pertanyaan saya, nanti bisa lewat kolom komentar juga bisa gitu. Oke, untuk siang hari ini, apakah Bapak Ibu di sini semuanya sudah pernah ikut kegiatan BPTIK Dikbud atau mungkin ada yang malah belum kenal apa itu BPTIK Dikbud? Barangkali ada yang belum sama sekali belum tersentuh oleh BPTIK Dikbud. Saya belum, Bu. Belum, Pak Eko Tri, Pak. Dari mana Pak Eko? Kesatrian, SMA Kesatrian, Bu. Saya juga belum, Bu. SMA Kesatrian 1. Deket ya? Iya, wadah tetangga, nggih. Tapi sudah tahu kantornya, nggih. Nanti barangkali bisa. Ya, saya siap mengikuti nanti, Bu. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang belum tahu BPTIK Dikbud, Pak, bahkan Pak Eko Tri aja yang tetangga. Bu Kirkis, nggih? Iya. Belum pernah ikut sama sekali, Bu. Kegiatan BPTIK Dikbud. Nggih. Ada yang ini dari Pak Ahmad Nurul Rohim juga belum, ternyata lumayan ya. Kalau misalnya belum, mungkin ada yang sudah mengikuti kegiatan BPTIK, baik itu pelatihan atau mungkin pembuatan media ajar, tapi mungkin belum pernah datang ke BPTIK. Ada yang ngajakin nih, oh Bu Asih, yuk jalan-jalan ke BPTIK. Boleh nanti kapan-kapan, nanti kalau selesai ini, alhamdulillah pandemi sudah mulai mereda, nanti setelah Lebaran kita berkumpul di BPTIK. Saya izin share screen dulu. Memang berlangsung 7-9 Maret 2022, khusus untuk jenjang SMA saja, dan itu khusus untuk Bapak Ibu guru MGMP yang ditunjuk oleh MGMP masing-masing. Tapi sebenarnya tahun sebelumnya itu kami sudah menyelenggarakan 4. Berarti kalau 5 dikurangi 1, 4 ya. Ini ada angkatan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu adalah salah satunya untuk pendidikan khusus dan juga berapa untuk pendidikan kejuruan dan menengah, dan satu lagi itu khusus untuk pengawas gitu. Dan yang terakhir kemarin bukan angkatan 5 untuk guru-guru dari pilihan MGMP. Seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu, kami juga memfasilitasi bimbingan online untuk pembina Ki Hajar. Kita harus belajar. Jadi dari Pusdatin Kemdikbud itu punya program yaitu Ki Hajar. Kita harus belajar kuis Ki Hajar setiap tahunnya. Kemudian kami alhamdulillah mensupport gitu untuk para guru pembina dan juga siswa-siswi yang ikut terlibat dalam Ki Hajar seperti itu. Termasuk Bu Asih nih, fotonya Bu Asih banyak sekali. Nah, kemudian kemarin juga sudah berlangsung TikTok. Jadi ada banyak sekali yang sudah join dan kami termasuk salah satu peserta terbanyak untuk kegiatan TikTok Ki Hajar. Selain itu Bapak Ibu, kami juga punya fasilitas, kami punya program yang namanya program podcast berbagi. Kebetulan kami punya
channel PPTIK Dikbud. Bapak Ibu sudah subscribe? Sudah belum? Nanti Belum. kalau belum, dimohon untuk subscribe ya. Karena kebetulan untuk podcast berbagi, nah, Bu Siti Yuliani nanti mohon subscribe ya Bu. Siap. Oke, jadi nanti kalau untuk podcast berbagi ini kami sesuaikan dengan tema-tema yang terkini, jadi sesuai dengan perkembangannya. Kalau misalnya sekiranya lagi ngobrolin tentang tentang mungkin Merdeka Belajar, kami sesuaikan gitu. Kemudian kemarin baru datang Ibu Kepala Dinas baru, kami undang seperti itu. Jadi kami sesuaikan. Nanti Bapak Ibu bisa dapat informasi lebih. Kemudian kami juga menerima layanan live streaming. Jadi sering-sering kami diminta tolong untuk memfasilitasi live streaming untuk beberapa kegiatan-kegiatan, baik itu rapat, baik itu acara-acara formal maupun informal, baik itu dari lingkup dinas pendidikan maupun untuk pemerintah provinsi sendiri seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kegiatan boleh minta tolong kami untuk layanan live streaming. Kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, baik itu Pusdatin, LPMP Jateng, kemudian beberapa perguruan tinggi untuk program-program kami. Nah, ini adalah Jateng Pintar. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh tentang Jateng Pintar. Kita lewati sebentar. Kemudian kami juga punya aplikasi augmented reality Bapak Ibu. Ini aplikasi yang kami kembangkan. Jadi di tempat kami itu sudah ada augmented reality, bisa dipakai di kantor kami atau mungkin Bapak Ibu kalau misalnya mau dipakai di sekolah bisa, sudah ada alamatnya s.id_AR_PPTIK. Itu nanti Bapak Ibu masuk ke situ, nanti ada link untuk download aplikasinya dan juga markernya yang bisa dipakai untuk pembelajaran di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu aku bisa markernya yang bentuknya PDF atau mungkin bentuknya JPEG, itu nanti bisa di print, baik itu hitam putih ataupun berwarna, itu nanti bisa digunakan dengan scan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Jadi ini ada alurnya. Yang pertama mengakses link yang tadi, kemudian bisa download APK dan markernya. Marker itu gambarnya, kemudian bisa install dan buka aplikasi di smartphone-nya, kemudian print marker, jadi nggak perlu berwarna ya, hitam putih pun juga sudah bisa. Kemudian bisa menjalankan aplikasinya. Nah, yang terakhir ini kami juga punya wisata edukasi. Jadi di tempat kami, kantor kami, kalau Bapak Ibu berkunjung tidak sekedar hanya mungkin ketemu dengan saya atau teman-teman atau mungkin ketemu dengan kepala balai gitu. Tapi di tempat kami juga menyediakan wisata edukasi. Jadi kami menerima kunjungan dari baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian SMK juga. Dan juga kami perguruan tinggi juga kadang kami terima seperti itu. Di sana ada apa aja? Yang pertama ada wahana jelajah angkasa. Itu semacam bioskop mini. Di sana biasanya anak-anak bisa belajar tentang astronomi, Bapak Ibu. Kalau sosiologi masuk nggak ya? Betul ya. Di sana biasanya belajarnya astronomi, mungkin geografi dalam mata pelajarannya atau tentang tentang permukaan bumi dan lain-lain. Kemudian kami juga punya teropong bintang yang bisa dipakai untuk melihat benda-benda langit. Kemudian ada juga virtual reality yang bisa dimanfaatkan.
Nggih, Bu, sinten itu? Virtual reality. Nah, ini ada Bu Atikoh di tengah ini. Bu Atikoh sedang menggunakan fasilitas virtual reality di tempat kami. Dan juga ini yang utama, nanti biasanya ada yang kecil-kecil gitu, nanti bisa dipakai. Kemudian ada Smart Edu. Kalau Smart Edu sendiri itu adalah biasanya di dalamnya nanti ada augmented reality yang bisa langsung dipraktekkan siswa, di-scan, kemudian ini kebetulan ada Pak Ganjar gambarnya sedang tanda tangan peresmian ruang Smart Edu kami. Kemudian ini ada media sosial kami Bapak Ibu, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, PPTIK Dikbud Jateng. Monggo Bapak Ibu pegang HP masing-masing. Pegang. Silakan dibuka Instagramnya, kemudian Facebooknya, atau mungkin YouTube-nya. Nah, itu ada alamatnya. Silakan diketikkan, bisa di-follow. Jadi semua informasi dari PPTIK Dikbud, kegiatan-kegiatan, kemudian barangkali ada pelatihan-pelatihan yang sekiranya kami buka untuk umum, kami akan share di sosial media kami. Sudah follow Bapak Ibu? Sudah. Sudah yang mana? Instagram, Facebook, YouTube? Semuanya ya, wajib ya. Kalau Bapak Ibu punya Facebook ya di follow Facebooknya, kemudian kalau Instagram ya silakan di follow Instagram. Seperti itu. Sudah selesai. Baik. Itu kurang lebihnya mengenai PPTIK Dikbud yang awalnya mungkin Bapak Ibu mungkin masih samar-samar karena cuma mungkin akhir-akhir ini kita mengadakan kegiatannya daring. Jadi mungkin hanya ketemu PPTIK Dikbud ya dari dunia maya. Mungkin nanti Bapak Ibu punya kesempatan bisa datang langsung ke PPTIK Dikbud. Kami tunggu seperti itu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan terkait PPTIK Dikbud. Kami buka pertanyaan. Saya matikan dulu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan PPTIK Dikbud. Saya ikut beban 5. Trainernya Pak Doni. Kalau gitu ya Bu ya? Oh iya, mau banget bener. Oh siap Bu Yulia. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Wonogiri ke PPTIK Dikbud. Nanti kalau pas mampir ke Dinas Induk bisa mampir ke tempat kami. Ya. Sekalian nanti tukar-tukaran makanan khas daerah. Mete nih kayaknya. Kalau Wonogiri. Kalau mete itu nanti asam urat. Cukup keripik aja. Itu Bu Jerry itu adindaku tersayang. Halo, selamat siang Bu Yulia Fortuna. Halo. Ada sidak, mohon maaf tadi dari buka dinas Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya tadi keluar dulu sebentar, mohon maaf. Ini berarti semua peserta terkumpul 1 MGMP gitu? Iya, sosiologi. Iya, sosiologi. Jadi nanti kalau bikin video jadi nyambung gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan lain terkait PPTIK Dikbud, kita lanjut untuk materi Jateng Pintar. Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah pernah punya akun Jateng Pintar atau sudah pernah membuka Jateng Pintar? Kalau tidak salah dulu buka apa ya? Isi data. Isi data itu Jateng Pintar bukan itu? Isi data banyak Bu. Hampir semua akun harus isi data Bu. Ada yang belum punya akun Jateng Pintar? Jangan-jangan semuanya belum punya. Yang lupa ditanya. Lupa. Belum Bu, belum punya. Belum punya. Berarti kita mulai dari awal gitu. Berarti oke, Jateng Pintar. Jateng Pintar. Saya bukakan webnya dulu. Silakan Bapak Ibu sambil melihat Zoom saya diperkecil aja nggak apa-apa, di minimize. Kemudian Bapak Ibu bisa buka di pintar.go.id.
jatengprof.go.id. Sebentar saya share screen dulu. Nah, bisa dilihat ada alamat, nggak bisa alamatnya. Oke. Bapak Ibu silakan dibuka browsernya, kemudian diketikkan pintar.jatengprof.go.id. Saya share di niku nggih, di chat. Chat ya, monggo silakan nanti bisa diklik. Nah, nanti akan otomatis direct ke Jateng Pintar. Nah, bisa dibuka Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti yang ada di depan. Ini tampilan baru sih, terhitung baru karena memang dari baru aja dari tahun kemarin baru berganti tampilan. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Tampilannya sama ya, berarti ya kurang lebih seperti ini. Sama Di bagian depan ini adalah tampilan awal. Ini ada logo Jateng Pintar. Ini pojok kiri atas, ini ada burung kepodang. Ini adalah logo Jateng Pintar. Kemudian di bawahnya ini ada jelajahi Jateng Pintar. Ini nanti bisa diklik Bapak Ibu. Kemudian bawahnya lagi itu ada website BPTIK di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada portal kelas Jateng, kelas maya kami. Kemudian ada web radio audisi tadi yang saya ceritakan. Kemudian kelas virtual. Jadi kalau misalnya sekiranya Bapak Ibu mencari alamat radio ada apa ya, nah, nanti bisa cari di sini atau mungkin cari websitenya BPTIK, carinya di Jateng Pintar ini aja, alamatnya pintar.jatengprof.go.id. Monggo silakan nanti Bapak Ibu bisa masuk di jelajahi Jateng Pintar, diklik aja, nanti tampilannya akan berubah. Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 button di sini, ada 4 tombol di sini. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua karya siswa, ketiga ada siswa Jateng Pintar, kemudian kontributor. Di bagian atas ini ada beranda, acara, kontak, dan login. Jadi Bapak Ibu di sini ada, kalau misalnya sekiranya Bapak Ibu menghendaki ingin mencari bahan ajar berbasis digital, nanti Bapak Ibu bisa buka di Jateng Pintar. Caranya diklik di sumber belajar, nanti setelah sumber belajar diklik, nanti akan muncul jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, umum, dan budaya. Misalnya di sini SMA, SMA gitu. Nah, nanti akan setelah kita klik. Recording in progress. Tadi lupa belum nih. Ini terima kasih, siapa ya yang record ya? Ya, tadi mau record sudah record belum ya? Takutnya mengganggu. Lupa tadi Mbak Asih. Terima kasih sudah di-record. Oke, ini ada untuk konten-konten dari Jateng Pintar. Apa sih yang membedakan konten-konten dari Jateng Pintar dengan konten-konten lain? Sama seperti rumah belajar, kemudian dan lain-lain. Tapi kalau untuk apa ya, misalnya cari konten di YouTube mungkin lebih banyak nggih untuk kontributornya, untuk yang menyediakan. Tapi kalau untuk di Jateng Pintar, kemudian rumah belajar, itu kan konten-kontennya lebih terjamin. Karena kami tidak asal memasukkan semua konten atau mengakses semua konten untuk jadi konten Jateng Pintar gitu. Jadi tetap ada
filternya, ada verifikasinya. Jadi tidak semua kami terima seperti itu. Jadi lebih aman lah. Mungkin barangkali ada konten-konten, mungkin kalau di YouTube, cari konten YouTube ada, mungkin masih ada menyinggung SARA, kemudian ada mungkin tidak sesuai satu atau dua hal. Kalau di Jateng Pintar insya Allah sudah sesuai, dan kami biasanya Bapak Ibu guru yang membuat itu kan disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Di sini Ini kalau Bapak saya ikut pelatihan sosiologi, Bu. Ajak Pak. Iya, Pak. Lagi telepon sama siapa ini? Oke, ini di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada tombol filter. Ini ada terbaru berarti konten-konten yang sekiranya kami publish baru-baru saja, atau mungkin Bapak Ibu kontributor tambahkan baru-baru saja. Kemudian ada terpopuler, dan di sini ada kategori, ada dokumen, ada video, multimedia, HTML5, kemudian ada AR atau VR. Kemudian di sampingnya Bapak Ibu bisa cari mata pelajaran, mulai dari pendidikan agama, pendidikan warganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Mungkin Pak Doni kelihatan. Ini kebetulan samping ada Pak Doni nih. Kemudian ada sosiologi dan lain-lain. Jadi nanti Bapak Ibu bisa filter mata pelajaran sesuai dengan yang diinginkan di sini. Atau mungkin difilter berdasarkan kelasnya, kelas 10, 11, 12, atau semua kelas seperti itu. Atau mungkin mau spesifik cari judul materi, seperti itu nanti bisa diketikkan di sini. Pojok kanan ini atas, itu ada pindah jenjang. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu pengen pindah jenjang, tinggal carinya di sini, misalnya SD. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya sekiranya Bapak Ibu ingin membuka kontennya, silakan tinggal diklik angin laut misalnya, nanti bentuknya hampir mirip-mirip sama YouTube sih. Jadi tinggal klik play-nya, nanti otomatis akan memainkan videonya seperti itu. Di bawah sini ada tombol download-nya, bisa di-download seperti itu. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kalau misalnya sekiranya Bapak Ibu belum jadi kontributor, jadi sebagai pengunjung umum, itu biasanya hanya bisa melihat, jadi bisa mainkan secara online seperti ini. Tapi kalau untuk misalnya mau di-download kontennya, nanti Bapak Ibu harus jadi kontributor terlebih dahulu seperti itu. Itu adalah, ini salah satu contoh konten yang misalnya dibuka. Kita kembali lagi ke beranda. Yes. Itu. Kemudian Bapak Ibu, yang paling terbaru dari Jateng Pintar adalah di sini ada acara. Ada menu acara. Ketika kita klik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan beberapa acara-acara yang sedang berlangsung di BPTIK. Jadi ini rencananya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, kami akan menghimpun biodata, kemudian informasi dari Bapak Ibu lewat menu ini. Jadi nanti misalnya saya ini saya belum login, tapi kalau misalnya login nanti bisa klik daftar. Misalnya saya ingin ikut sosialisasi tanggalnya 6 bulan Desember tahun 2021, tempatnya di Hotel Patra Jasa. Nanti kita klik daftar, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah login, nanti otomatis Bapak Ibu akan terdaftar sebagai peserta kalau misalnya kuotanya ada, seperti itu. Jadi tetap berdasarkan kuota. Kemudian selain itu, ini adalah kontributor paling pojok kanan, itu kontributor Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini wajib, kayaknya harusnya wajib ya, kalau udah ikut pelatihan BPTIK itu hukumnya wajib untuk menjadi kontributor Jateng Pintar. Ini silakan nanti Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa diklik registrasi kontributor.
nanti akan ada formulir registrasi kontributor. Nanti akan diminta untuk mengisi nama lengkap. Ini nama lengkap ya, nama Bapak Ibu, jangan nama samaran atau nama panggung ya. Misalnya seperti ini. Ini saya coba isi. Kemudian diisi yang kedua, kolom kedua itu adalah nama pengguna. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ini adalah nama pengguna. Silahkan diisi username atau nama pengguna. Itu biasanya nama-nama unik. Misalnya saya buatnya, tapi jangan aneh-aneh ya Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu nggak lupa. Nah, seperti ini. Kemudian ada email, dimasukkan emailnya. Bisa, kalau kami sarankan untuk pakainya Gmail atau mungkin akun pembelajaran, nggak apa-apa, akun belajar bisa ya, seperti itu karena responnya lebih cepat. Jadi misalnya ini. Jadi kalau kolomnya warna merah itu artinya sudah ada yang memakai atau tidak bisa dipakai seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mencari alamat email lain yang sekiranya bisa dipakai. Kemudian konfirmasi email berarti sekali lagi kita ketikkan emailnya. Kemudian kata sandi, kita ingin kata sandi apa? Kemudian konfirmasi password kata sandi sekali lagi. Kemudian baru dituliskan kode keamanan BC JMX4. Nanti diklik daftarkan, Bapak Ibu otomatis akan menerima email dari Jateng Pintar. Jadi dicek emailnya masing-masing. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu memasukkan emailnya yang sekiranya aktif atau sering dipakai. Nanti akan ada pemberitahuan seperti ini, akun berhasil didaftarkan, kode aktivasi telah dikirimkan ke email Bapak Ibu, nanti dicantumkan di sini, silakan cek email pada kotak masuk atau folder spam untuk melakukan proses aktivasi seperti itu. Jadi dicek emailnya di kotak masuk atau folder spam, nanti ada link atau tautan warna biru, nanti bisa diklik, itu otomatis Bapak Ibu sudah terkonfirmasi atau teraktivasi akunnya seperti itu. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Monggo sekarang waktunya Bapak Ibu untuk mendaftar di Jateng Pintar sebagai kontributor. Ini wajib ya, karena ini nanti berarti hasil karya Bapak Ibu kan berupa video. Betul nggak Bu Asih ya? Nggih. Nah, nanti berarti kewajiban Bapak Ibu selain buat video adalah nanti Bapak Ibu harus wajib mengupload videonya di Jateng Pintar. Gitu. Jadi harus jadi kontributor. Ini ada chat. Oh iya. Silakan Bapak Ibu, kami beri waktu untuk mendaftar di Jateng Pintar. Luar biasa. Oke, monggo nanti kalau ada kendala silakan bisa open mic-nya, nanti bisa ditanyakan pada saya. Coba sambil kita cek-cek. Ini yang lain pada diem ini mengikuti atau sambil rebahan atau sambil apa nih? Jujur Mbak, saya terkesima. Oh, sukanya gitu. Betul. Awalnya saya tuh sebetulnya agak-agak minder karena faktor usia. Yang muda lebih banyak. Tapi sejujurnya keinginan belajar saya cukup tinggi masalahnya. Saya pengen pinter. Nah, saya seperti Jateng Pinter itu. Dan ternyata penjelasannya itu jelas, gamblang gitu jadinya, ya Allah. Tadi kan saya tutup kameranya, terus sekarang
biar tahu gitu. Oke. Tapi Ibu sudah mendaftar? Ini proses Oh, mendaftar. proses, siap. Iya. Nanti jangan lupa dicek emailnya, nggih. Ini yang lain dong. Dari Sambil tadi dipandu, Ibu. Yulian. Bu Olive sambil dipandu untuk membuka. Tadi saya itu luar sebentar. Ya. Ketinggalan. Kalau untuk membuka, silakan diklik di chat. Sudah saya Ya, kirimkan sudah. linknya. Kemudian nanti masuk jelajahi Jateng Pintar. Jelajahi Jateng Pintar. Oke. Jelajahi ini sambil Nggih. saya ngecek ya. Oke. Jelajahi Jateng Pintar sudah masuk ke menu kontributor. Oke. Nanti Registrasi. ada bagian registrasi kontributor. Oke. Oke, itu dimasukkan di formulir registrasi kontributor. Jangan lupa menggunakan nama asli, kemudian alamat email yang aktif, karena nanti akan ada aktivasi, link aktivasi yang akan dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Tapi Bapak Ibu ini emang jam-jam ngantuk ya? Tidak, Mbak. Soalnya di sini hawa-hawanya mendung hujan, Wan. Sama. Aduh. Ini ada yang tanya kalau email sudah digunakan gimana Ibu? Email sudah digunakan itu apakah Bu Ratri, apakah sudah pernah mendaftar sebelumnya? Ada yang tanya, Bu bisa diulangi di sini hujan terkendala. Oh ya, siap. Setelah Iya, ini Bu. saya ulangi saya lagi. Ibu, Nggih. itu di saya kok email sudah digunakan ya. Dulu sepertinya saya sudah pernah daftar di pas pelatihan apa ya sama Pak Fahrudin. Oh gitu. Sebentar, saya cekkan dulu. Boleh tahu alamat emailnya apa? Ya, alamat emailnya ratrinu@gmail.com. Ditulis di chat aja, Bu. Oh, iya di chat aja nih. Sudah. Emailnya Sudah, ini kita buka email ya. Gunakan email akun belajar.id, tidak harus. Jadi monggo silakan pakai alamat email apa aja. Tapi kami sarankan menggunakan Google Mail. Jadi pakai Gmail atau pakai belajar.id karena agak cepat emailnya respon. Apa? Aktivasinya dikirim di email ya Bu Olive? Enggak, betul. Di Belum masuk, kotak masuk, kalau tidak ada berarti di spam. Di spam. Oke. ratrinu@gmail.com. Sebentar, saya emang bilang sebentar. Oke, sudah Ibu. Benar sekali, di Jateng Pintar. Di Jateng Pintar, di spam. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mulai mendaftar. Yang lainnya silahkan Bapak Ibu dapat mengetikkan di kolom chat yang sudah berhasil. Yang ada kendala juga dapat disampaikan di kolom chat. Ini ada Bu Sinta, Bu Ana, Bu Ani, Bu Asih, Pak Cahyo, Pak Danang, Bu Devi, sudah sukses atau belum? Sudah sukses, Bu. Oke, mantap. Jalan. Oke. Ini baru mengisi data yang ada di kelengkapan selanjutnya ya? Oh iya. Oke, Pak Danang, lupa password. Nanti akan dicekkan sama Mbak Olive. Ya, ada yang sudah ini. Cetra. Yang lainnya, monggo Bapak Ibu. Bu Heni. Zulaiha. Data. Ini yang ini bukan? Belum. Ya, Bu Krisna, Bu Lilis, Bu Linta,
Dan semuanya silahkan untuk mendaftar di portal Jateng Pintar karena nanti hasil karya video Bapak Ibu akan diunggah di Jateng Pintar. Jadi sekarang sudah mulai proses pendaftaran. Saya sudah Bu Ase. Oh iya, terima kasih Bu. Nggih, Bu Ratrino, ini saya sedang cek, tapi sepertinya sedang ada sedikit masalah teknis di Nggih. admin. Kalau misalnya Ibu berkenan, Ibu nanti bisa pakai apa email lain. Oh Ganti iya. email, boleh? Nggih. Ya. Saya coba pakai yang akun belajar saja. Nggih, dan Danang lupa password ya. Oh, nggih, Bapak Ibu mohon ini ya, kalau misalnya sekiranya sedang mendaftar untuk username, kemudian untuk password itu nanti minta tolong dicatat karena nanti takutnya kelupaan gitu. Biasanya setelah mendaftar lupa jadi apa ya, karena kan gonta-ganti username gitu kan, cari yang unik yang bisa jadinya kelupaan gitu. Siap-siap. Ini sambil saya ulang ya, ada beberapa yang masih minta Nge-save-nya kok lama ya? Sudah Mas Clara. Boleh. dalam. Untuk Nggih. setelah mengisi data ini ke menyimpannya lama ya, Bu? Sudah isi foto? Oh, sudah biodata ya masuknya ya? Sudah. Nggih, Mohon dicoba lengkapi aja, kalau yang enggak biodata. di refresh aja enggak apa-apa Bu. Biasanya nanti akan ada data yang Untuk sementara Mas langsung double, tidak ada spasi. sekarang. Oh, ini Pak Tatang Arianto Bapak, bukan itu Bapak. Jadi Bapak ini nanti harus mendaftar, ini Pak Tatang harus mendaftar sendiri Bapak, pakai alamat email sendiri. Jadi untuk portal ini, kalau belum pernah melakukan pendaftaran, belum dikatakan kontributor gitu. Oh, Belum gini. bisa login seperti itu. Jadi monggo silakan login. Ini terkendala di login, daftar dulu. Terkendala di nick. Terkendala di nick itu, Mbak. Bu. Terkendala? Saya siman tidak bisa itu. Apa Tapi karena nicknya sudah pernah masuk, saya kan, Bu? gunakan untuk Sudah mendaftar ya? Saya Nggak bisa sudah dari tadi. mengikuti sana tahu Pak. Sudah mengikuti tahu. Saya kan ngikuti ini sana tahu. Ini masuk ke isi biodata. Nggih, Pak, siapa ini? Pak Untoro. Pak Untoro, pripun Pak Untoro? Ada kendala apa? Tidak ada ya. Kalau yang sudah nanti Nggak bisa ada, Bu. mengisi biodata. Nah, nanti kalau sekiranya masih muter-muter atau prosesnya lama, nanti mungkin bisa di refresh terlebih dahulu. Kalau misalnya enggak, nanti ditutup, login lagi enggak apa-apa. Barangkali itu terkendala jaringan juga. Sudah Ibu daftar mau tapi tanya, belum Bu. ada. Nggih. Ini kan konfirmasi email sudah. Terus kata sandinya kita yang buat? Iya, dibuat sendiri, Bu. Oh, nggih. Jangan lupa nggih ditulis Oh, di nggih. kertas atau Untuk nama pengguna hanya 6 digit, nggih. Nggih, yang penting warnanya sudah hijau kotaknya. Oh, kalau sudah hijau berarti aman. Yes. Terus langsung masuk ke login gitu? Nggih. Ke login, Bu? Enggak, belum. Belum. Oh, Di nggih. bawahnya masih ada kode keamanan, nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, itu sampai klik daftarkan. Nanti masuk email masing-masing. Jangan orang ngerti. Belum ada konfirmasi email boleh. Ya, gimana nih? Berarti ditunggu aja, atau kalau nggak di refresh terlebih dahulu, dicek di bagian spam atau kotak sampah. Kotak sampah di email masing-masing. Bentar, saya tak masuk dulu. Saya belum ada.
Mohon maaf Bu, mau tanya. Iya. Ini saya nggak bisa memilih sekolahan. Ini dimatiin no. Videonya. Sekolahan. Itu Iya. berarti mengisikan instansi atau jenjang. Ibu Sinten tadi? Ibu siapa tadi? Boleh. Sekarang tulisannya, ups, verifikasi tidak valid ya. Padahal tadi saya udah isi biodata. Verifikasi tidak valid. Tidak valid, iya. Aku ke melu BIMTEK ini. Coba bisa di share screen mungkin Bu, biar saya lihat. Ini share screen-nya. Oh, oke, bisa. Silakan share screen kalau misalnya bisa Bu, nanti bisa saya bantu. Maaf Bu Olive, Untuk notifikasi Iya. email belum. untuk mengecek kalau kita sudah terdaftar gimana itu? Karena katanya kok di situ tulisannya kalau email sudah terdaftar. Oh, nggih. Ibu dulu Digunakan, pernah nama sudah mendaftar? digunakan. Sudah pernah mendaftar? Kayaknya sudah pernah, itu sudah ada, tapi waktu apa itu? Sudah lupa ya, aduh ini sebentar. Emailnya ada. Gini aja, kalau misalnya Ibu berkenan, Ibu bisa chat saya ada di grup kalau nggak salah. Kelas B, nanti bisa saya resetkan, atau kalau enggak, Ibu bisa pakai alamat email lain terlebih dahulu. Emailnya cuma satu toh itu. Apa saya tak ngirim itu email ya? Biar Ibu boleh ya, di chat coba aja ya. Ibu, tapi nanti kami resetkan setelah ini nih untuk dashboard adminnya. Oke. Kembali. Boleh, izin bertanya boleh. Nggih, Bu Lilis. Jadi ini kan sudah daftar, tapi tinggal nunggu notifikasi email, tapi belum ada email masuk itu Ibu. Sudah dicek di kotak masuk? Sudah Ibu. Di kotak sampah? Nah, di kotak sampahnya sudah juga belum ada itu Ibu. Atau dicari Bu di bagian atas itu kan ada pencarian ya Bu ya? Telusuri Iya. email ya? Nah, itu diketikkan Jateng Pintar, Jateng. Oh gitu, Jateng Pintar gitu ya. Oh iya. Atau kalau enggak di refresh terlebih dahulu, biasanya Ibu buka sebelum emailnya datang. Oh gitu. Itu Bu Olive, untuk email saya sudah saya tuliskan di situ. Boleh di WhatsApp-kan ke saya aja, soalnya nanti Oh, kalau di WA ya? Iya, di Oke, WA. ya siap. Ininya mati nanti saya nggak bisa. Oh ya, Bilang aja minta reset gitu. iya. Makasih. Ups, verifikasi tidak valid. Ah, ini Ibu salah menuliskan atau sudah pernah dipakai alamat emailnya. Monggo Bu Wanda Indah bisa dicek apakah dulu pernah mendaftar dengan alamat email yang sama atau Ibu menuliskan alamat emailnya tidak sesuai. Saya ini ada beberapa yang masih bertanya terkait caranya gimana, karena ada beberapa yang masih dalam, tadi katanya masih hujan gitu. Saya ulangi lagi, saya share screen dulu ya, sambil saya bantu share screen. Ini alamat Jateng Pintar, saya sudah bagikan di chat. Saya up lagi ya, mohon maaf ini. Pak Danang minta tolong nanti saya di WA ya untuk alamat emailnya, atau mungkin Pak Danang bisa menggunakan alamat email lain untuk sementara untuk daftar.
Sudah bisa menjelajah, Bu. Ya, sinten ini? Saya Danang, Bu. Oh, siap, Danang. Aman ya. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa masuk, saya sudah kirim link Jateng Pintar, pintar.jatengprof.go.id. Nanti akan tampil seperti tampilan di layar. Kemudian jelajahi Jateng Pintar. Nanti kalau Bapak Ibu pengen cari sumber belajar itu paling kiri, tapi kalau misalnya mau daftar sebagai kontributor paling kanan warna orange. Kita klik. Ada dua pilihan, pilih yang registrasi kontributor. Nah, nanti silakan diisi nama lengkap, kemudian nama pengguna, nama lengkap itu nama asli, ya. Kemudian nama penggunanya siapa. Ini untuk nama pengguna wajib dicatat, karena nanti akan dipakai untuk saat login. Kemudian email yang mau dipakai, kemudian konfirmasi email sekali lagi, tulis emailnya. Jangan lupa email ini kalau misalnya belum pernah dipakai biasanya warnanya hijau. Kalau warna merah biasanya kurang belakangnya atau mungkin kurang salah alamat emailnya. Kemudian kata sandinya silakan dituliskan sendiri sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing. Kalau sudah diterima sama portal, biasanya warnanya hijau. Kemudian ulangi lagi kata sandi, misalnya. Kemudian habis itu kode keamanannya diisi, kemudian klik daftarkan. Klik daftarkan. Nanti otomatis Bapak Ibu akan menerima pemberitahuan di pojok atas sini. Itu pemberitahuan bahwa Bapak Ibu diminta untuk mengecek email masing-masing yang sudah didaftarkan. Itu nanti ada verifikasi aktivasi dari Jateng Pintar. Itu bisa di kotak masuk maupun di folder sampah atau spam seperti itu. Izin boleh. Ini kok lama ya, Bu? Ini sudah saya ganti email juga, Ibu, tapi tetap tidak bisa. Masih tidak bisa menyimpan. Ibu pakai HP? Iya. Coba Ibu login pakai komputer atau laptop? Loginnya pakai komputer. Oke, saya coba ya. Nanti kalau misalnya sudah terdaftar, Bapak Ibu akan bisa masuk lewat menu login pojok kanan. Klik, nah, nanti akan muncul seperti yang ada di depan. Nanti dimasukkan nama penggunanya, tadi kan harus dicatat tadi, kemudian kata sandinya, kemudian klik masuk. Kata sandinya salah. Mbak Oli. Dalam. Pilihan sekolahnya belum ada, Mbak Oli? Pilihan sekolah, sebentar, saya sambil buka ya. Iya. Nanti kalau sudah akan masuk seperti yang di depan ini. Nanti biasanya diminta untuk ngisi biodata ya. Biodata. Biodatanya seperti ini ya Bapak Ibu yang diminta atau Bu Oli mau tanya, ini kan akun berhasil didaftarkan, kode aktivasi telah kami kirimkan ke email saya. Habis itu kita bukanya kemana, Bu? Kotak masuk? Email masing-masing di kotak masuk atau di kotak sampah spam. Kotak sampah sebentar. Ya, Mbak Olip sudah bisa saya buka di laptop. Nggih, biasanya memang begitu, Bu. Kurang ini. Yang tadi yang belum bisa sekolah, sinten? Saya, Bu. Ibu belum bisa masukkan nama sekolah? Iya, nggak bisa. Biasanya Ibu bisa masukkan menggunakan nomor induk sekolah.
Coba dimasukkan nomor induk sekolahnya. Oke, coba ya, saya coba ya Mbak. NISN itu. Oke, sudah bisa masuk. Oke, siap. Kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk, sudah bisa isi biodata, nah itu nanti Bapak Ibu di sini ada sumber belajar Bapak Ibu. Nah ini adalah untuk upload karya Bapak Ibu. Jadi nanti videonya bisa diupload di sumber belajar ini. Diklik gitu. Atau kalau misalnya bingung tadi di mana ya Mbak ya untuk uploadnya, klik aja pojok kanan itu kan ada namanya kita. Nah, ada dashboard. Nanti akan otomatis ke sini. Sumber belajar. Nah, nanti akan diminta untuk mengisikan misalnya ini kan video atau MPI. Judul materinya apa? Misalnya tentang tata surya. Oke, kalau sosiologi apa ya? Tentang kesenjangan sosial. Perubahan sosial. Kesenjangan sosial ya. Ya. Sosial. Misalnya mata pelajarannya apa nanti dipilih. Sosiologi. Kemudian jenjangnya ini Bapak Ibu jenjang itu dipilih saat Bapak Ibu mengisikan biodata. Jadi misalnya ini saya munculnya cuma SD karena waktu mengisikan biodata saya pilihnya jenjangnya SD. Nanti kalau Bapak Ibu mengisikan SMP atau SMA ya keluarnya akan SMP atau SMA. Seperti itu sesuai dengan yang dipilih. Kelasnya nanti bisa pilih misalnya deskripsi boleh diisi misalnya video ini menjelaskan tentang pengertian dan ya masalah yang muncul saat ada kesenjangan sosial, misalnya seperti ini. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya ada kategori, dipilih. Nanti Bapak Ibu kan video, nanti berarti Bapak Ibu bisa klik video. Baru di sini ada materi yang akan diupload. Jadi kalau Bapak Ibu pilih file, akan diarahkan ke Explore Bapak Ibu, dipilih filenya yang mana. Kemudian baru kalau ada cover bisa ditambahkan cover, kalau ada file naskah ditambahkan naskah, baru klik unggah. Untuk video di sini ada catatan Bapak Ibu ukuran maksimal 250 dan untuk apa namanya format video itu MP4. Jadi harus MP4 dan maksimal adalah 250 MB seperti itu. Izin boleh. Oke. Bu, kalau menurut undangan, ini kita itu Zoom-nya itu sampai jam 2 siang, Bu. Itu pripun, Bu, penyikapannya, Bu? Karena ada tugas yang... Mohon maaf ini, Bu. Siap. Jadi mohon maaf Ibu, tadi kan jam 2 siang itu mulainya jam 11 kalau nggak salah harusnya gitu. Jadi karena kita mulainya jam 1, ini sebenarnya udah mau selesai sih Bu. Tapi nanti kalau misalnya sekiranya Bu Jerry sudah ini bisa, enggak apa-apa ya Bu Asih bisa meninggalkan tempat gitu atau gimana? Ya, tadi di jadwal mulainya kan sebenarnya sebelum zuhur ya, tapi karena ini kita mulainya jam 13, jadi selesainya tidak jam 14 nih Bapak Ibu. Ini mengikuti Mbak Olive, monggo mau 2:30 atau jam 3? Mohon maaf ya Bu, saya senang sebenarnya materi ini, tapi berkaitan dengan Ibu ini masak-memasak. Siap-siap, saya juga siap-siap. Sama Bu. 6 meter untuk editor. Izin pertanyaan.
Jadi itu untuk kegiatan daring ini, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum pernah mengikuti kegiatan daring di PTIK, itu sebenarnya kan memang jadwal kami tentukan ya, di surat nota dinas atau semacamnya, karena memang biasanya itu dari Bapak Ibu guru itu menanyakan kegiatannya seperti apa, kemudian jam berapa mulainya gitu, sebelum kegiatan mereka masuk ke grup atau sebelum ada informasi dari kami. Jadi untuk sekiranya patokannya seperti itu, tapi nanti untuk pelaksanaannya memang menyesuaikan untuk narasumber seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu nanti kalau mungkin besok Selasa atau Rabu nanti narasumbernya menghendaki mungkin mulai jam 10 atau jam 9 pagi, ya monggo silakan. Itu nggak Bu Asih ya, Bu Asih. Oh iya, untuk besok ini kebetulan jam 13 juga mulainya, karena harus narasumbernya juga harus ngajar dulu di kelas, jadi mulainya jam 13. Nanti Bapak Ibu mungkin yang tidak sampai selesai, kurang 5 menit, kurang 15 menit, boleh leave room, nanti ada rekamannya. Maaf ya Bu, terima kasih ya penjelasannya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting ditanyakan biar jelas. Sama ini tadi sih untuk Bapak Ibu yang barangkali sudah bingung, ini saya masuk apa enggak di grup ini gitu ya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut sama terkait kegiatan ini oleh Mas Irfan. Jadi kemarin di surat memang narah hubungnya saya dan Mas Irfan, tapi ini untuk informasi lanjutan nanti akan satu pintu dari Mas Irfan, seperti itu. Mbak Olive tanya, setelah kita mengisi sumber belajar, terus kita diarahkan, ini tidak usah diunggah dulu ya? Oke. Nanti kalau karyanya sudah selesai, Bu, karyanya selesai itu kalau patokan 1 bulan ke depan ya. Iya. Terus setelah kita diajari sumber belajar, diajari apa lagi? Sudah. Kalau untuk kegiatan siang ini sudah sih untuk kurang lebihnya. Monggo silakan kalau nanti barangkali ada yang masih bertanya atau mungkin masih bingung, ini saya dulu pernah daftar tapi lupa password atau lupa username, nanti Bapak Ibu bisa japri saya. Nanti sekiranya dashboard adminnya sudah aman, nanti kami resetkan gitu. Atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau menunggu, bisa pakai alamat email lain seperti itu. Bu Olive mau tanya. Ini tadi kan sudah daftar, tapi kok belum masuk ke inbox nih? Sudah dicek di folder spam atau kotak sampah, Ibu? Sampun kok. Sampun. J. Di refresh sudah, Bu, di refresh dulu. Oh, di refresh dulu. Barangkali masuknya setelah itu. Oh, J. Nanti ini aja, Bapak Ibu, kalau sekiranya masih ada kendala, nanti bisa japri saya, nanti bisa saya bantu lewat WhatsApp secara langsung gitu. Oh, J, matur nuwun. Yang lain mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan terkait PTIK dalam. Izin menyampaikan, ini mungkin agak sedikit keluar dari materi ini. Alhamdulillah untuk kami berdua kan sudah masuk di daftar peserta itu. Hanya apakah kaitannya dengan tugas ini, sekolah ini kan kelihatannya belum ada tembusan ke sekolah ya, Mbak Olivia? Kalau tembusan ke sekolah, Ibu sebenarnya alurnya yang betul ya, Bu. Kalau setahu saya itu adalah kami mengirimkan surat ke cabang dinas. Cabang dinas menunjuk 2 guru dari masing-masing mata pelajaran yang kami tentukan. Berarti 2 guru sosiologi setiap kabupaten kota. Berarti langsung atas nama sekolah. Baru nanti Bapak Kepala Sekolah menunjuk guru yang sesuai gitu. Harusnya seperti itu, Ibu. Tapi nanti kalau untuk keberlanjutannya itu seperti apa, nanti ditunggu informasi dari Mas Irfan. Karena Mas Irfan sedang matur sama pimpinan untuk kelanjutannya itu seperti apa. Ya, terima kasih Mbak Oli. Barakallah. Amin. Ini ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah ya, kurang lebihnya.
Karena memang ini jam-jam kritis ibu-ibu mau pulang persiapan masak sama saya juga. Walaupun belum jam pulang ya. Oke, gitu nggih. Tidak ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bu, mau bertanya. Mbak. Nggih, monggo. Sepertinya saya kenal. Oke. Gimana? Ini kakak senior ini, halo Mas Mahbudi. Halo. Ini om saya. Om saya jauh. Omnya Bu Alif, itu teman saya loh. Oh ya, itu terbaik, lulusan terbaik UNES tahun 2008. Terbaiknya UNES itu Mbak dulu. Wah mantap emang om saya. Pripun mau ditanyakan, ada yang ditanyakan mungkin? Ibu izin bertanya. Nggih. Sama saudara telepon aja Mas, nggak usah tanya di sini Mas, telepon aja. Ya ben ketoke kangen Umi sama ponakane gitu loh. Suaranya kecil soalnya nggak kedengeran. Kok digedekke to Pak Mahfudi ki? Ayo Pak Mahfudi, kene tak foto. Ini tak foto dulu nanti tak kirim ya. Kok malah ndelik? Keluarga. Ini teman saya satu kelas Pak Mahfudi ini. Ya gimana Bu? Putrane yang kembar gimana? Sehat? Baik. Nggih, gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Monggo silakan. Ya, Pak Mahfudi. Jadi bertanya atau tidak ini Pak Mahfudi? Malu ini kayaknya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bu. Ya, silakan. Dari Ini Bu, setelah tadi verifikasi email, itu apa namanya, ada kalimat verifikasi tidak valid, itu gimana ya Bu? Setelah verifikasi email, ada kalimat email tidak valid. Nggih, Bu. Coba dicek kembali apakah emailnya sesuai apa tidak. Itu pakai Terus kemudian akun, kalau tidak bisa menggunakan email, bisa menggunakan username. akun itu Bu, akun apa? Belajar ID. Pakai itu. Nah, coba makanya dicoba dulu nggih. Atau mungkin di-refresh terlebih dahulu. Nah, biasanya ada kendala jaringan atau lain-lain. Ini sudah saya refresh 3 kali. Tetap tulisannya Kayaknya itu akun verifikasi belajar ya? tidak valid. Iya. Pakainya akun belajar tadi daftarnya. Iya. Nah, nggih. Kalau misalnya tidak, Mbak, akun belajar apakah bisa? Bisa ya? Harusnya bisa ya? Belajar tadi bisa, saya coba, Mbak. Akun belajar. Oh, itu kalau misalnya sekiranya masih tidak bisa, nanti bisa ganti alamat email lain yang biasa aja, enggak apa-apa. Gitu. Oh, berarti nggak harus pakai yang apa, Jateng Pintar. Jateng Pintar apa? Pakai belajar.id. Belajar.id. Nggak Kalau harus pakai itu. Kalau yang ini untuk Jateng Pintar tidak wajib seperti itu. Oh, oke. Berarti saya ganti email biasa aja nggak apa-apa ya, Bu? Nggih, boleh. Silakan untuk memudahkan gitu. Oke, Itu matur nuwun, Bu. Jadi nanti sekiranya ada yang masih mau ganti password, nanti bisa japri saya secara langsung. Oh ya, untuk hapus akun katanya, kata sebelah saya. Jadi jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan emailnya tapi tidak mungkin lupa passwordnya atau mungkin gagal atau belum ada verifikasi masuk di emailnya, nanti kan bisa dihapus dulu akunnya, kemudian mendaftar ulang, nanti bisa dikirimkan emailnya ke saya, japri aja lewat WhatsApp, nanti kami bantu seperti itu sambil menunggu dashboard adminnya aman gitu nggih.
Begitu Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada siang hari ini, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif walaupun ini adalah jam-jam kritis untuk ngantuk dan untuk pikirannya sudah mulai masak apa ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Semoga apa-apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu di sana. Nanti sekiranya masih ada kendala bisa menghubungi saya secara langsung. Begitu. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator Bu Asih. Monggo silakan. Ya, terima kasih sekali Mbak Olive atas penjelasannya terkait dengan portal Jateng Pintar dan juga BPTIK. Jadi Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini tadi sudah disampaikan terkait BPTIK dan juga portal Jateng Pintar. Bapak Ibu diharapkan mendaftar hari ini ke portal Jateng Pintar. Jika ada kendala nanti hubungi Japrik. Usahakan Bapak Ibu sudah mengikuti tutorial, jadi nanti insya Allah akan nanti mempermudah sekali untuk pendaftaran. Tadi juga saya coba mendaftar pakai akun belajar, bisa alhamdulillah lancar. Kemudian untuk sesi berikutnya Bapak Ibu, ini ada pemaparan teknis sebentar dari Pak Susilo. Mbak Olive terima kasih. Iya, terima kasih. Izin pamit ya. Nggak bisa ya, saya jadi hostnya. Ini ada penjelasan teknis dari Pak Susilo, trainer kita Bapak Ibu, untuk memaparkan teknisnya untuk pertemuan 2 kali pertemuan besok. Silakan Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susilo. Bapak Ibu yang kami hormati, pangapunten ini hanya sekadar mungkin yang mengingatkan kita semua bahwa kita mendapatkan kesempatan dari BPTIK untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti dapat membuahkan hasil yang memang kita harapkan bersama dengan Mbak Olive. Kemudian dari 2 hari yang akan kita lalui besok, nanti mungkin kita akan memulai jam atau pukul 13 gitu ya. Karena mungkin dengan harapan Bapak Ibu yang ngasto ini sudah agak longgar, kemudian mungkin nanti ya sekitar pukul 15 lah kurang lebihnya, karena mungkin tidak mengurangi waktu Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu ya, Bapak mboten masak menyiapkan hidangan buka puasa sehingga tidak menyita banyak waktu, terlebih mungkin yang dalamnya tebih dan kados pulau tebih. Kemudian monggo nanti materi atau mungkin kegiatan akan kita fokuskan di classroom ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti semua tugas, semua materi dan yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu persani di classroom. Adapun untuk WA informasi atau komunikasi kita supaya kegiatannya bisa lebih lancar dan efektif saja. Dan mohon maaf mungkin karena tadi juga waktunya untuk menyiapkan baik itu WA group ataupun mungkin classroom juga sangat dalam bahasa Jawa ini tidak begitu ya. Sehingga mungkin ya baru bisa terkumpul, terorganisasi pada mungkin menjelang tadi pembukaan begitu. Kemudian adapun nanti aplikasi akan kita pakai KineMaster gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah terbiasa dengan edit video pembelajaran, mungkin kita akan nanti menggunakan salah satu aplikasinya yaitu KineMaster. Itu mungkin nanti juga Bapak Ibu bisa mendownload atau mungkin nanti akan kami sediakan atau akan kami share filenya sehingga mungkin Bapak Ibu juga bisa mendownload untuk kemudian menginstal di perangkat Bapak Ibu atau HP Bapak Ibu begitu. Jadi sekali lagi monggo nanti fokus kita ya menggunakan classroom karena semua tugas nanti akan kita masukkan di sana. Adapun mungkin untuk kalau kemarin kesepakatan kemarin untuk upload hasil karya mungkin nanti akan dilakukan oleh BPTIK ya, namun
kita masih menunggu informasi selanjutnya. Apakah Bapak Ibu nanti harus mengupload sendiri-sendiri seperti tadi? Mungkin ada yang belum berhasil mendapatkan akun Jateng Pintarnya, sehingga mungkin nanti dari BPTIK akan bisa membantu kembali begitu. Begitu Bu Ase, mungkin ada tambahan, monggo. Izin Pak Susilo, Bu Ase, ini tadi pada waktu pembukaan kan kita memang khususnya saya sendiri dan beberapa teman-teman kan trouble toh tadi, belum absen yang pagi. Kemudian ini tadi juga belum absen, mungkin ada kelupaan, bisa berkenan sekaligus di-share ngaten Bapak. Jadi mungkin nanti bisa di grup WA saja Bu Ase, bagi yang belum atau bagaimana? Ya, untuk presentasi hari ini kita masukkan di Google Classroom seperti biasa. Classroom betul ya, betul. Terima kasih Bu Ase, Pak Susilo. Ya, Pak Susilo atau ada tambahan? Sementara cekap lumayan Bu, kita tinggal besok mulai pukul 13 ya kan, monggo nanti bisa mungkin nanti link meetingnya akan kita share lewat Classroom Bu ya. Ya, terima kasih sekali Pak Susilo. Jadi besok kita akan bersama-sama Pak Susilo membuat video pembelajaran setelah Bapak Ibu hari ini selesai melakukan pendaftaran. Lupa untuk mempersiapkan aplikasinya yaitu KineMaster, Bapak Ibu. Aplikasi KineMaster akan kita gunakan besok. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 2:39, sebenarnya sudah mau siap-siap masak ini. Bapak mboten Bu, menunggu saja. Terima jadi. Karena sudah pukul 2.40, Bapak Ibu kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya besok pukul 13 kurang. Kita sudah menunggu Bapak Ibu dan pukul 13 tepat kita akan mulai untuk mengeksplor lebih jauh, membuat video pembelajaran menggunakan KineMaster. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Ase, Kak Susi.